Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Prime, masih bersama Mas Rafif dari Populi Center dan Arya Fernandes dari CSIS. Kebetulan Mas Rizky ini ada informasi dipanggil oleh Sang Ketua Umum di rumah dinas Menteri yang baru, begitu. Jadi tidak bisa melanjutkan. Tapi pertanyaan yang menggantung kemudian adalah adakah perubahan peta politik setelah reshuffle ini? Kalau dari Mas Rafif? Saya rasa kalau ini momentum besar ya untuk bagi partai terutama kayak PAN ya untuk kemudian bisa mendongkrak elektabilitasnya. Tapi dari sisi pencapresan saya rasa 3 nama besar masih cukup kuat, yaitu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar dan Pak Anies. Tapi satu sisi lain ini dinamika ini saya rasa dengan adanya dengan Jokowi menempatkan ketua umum menjadi dilihat menteri ya untuk kemudian tidak oleh publik kinerja kerjanya di bidang publik itu maka peluang-peluang elektabilitas, peluang-peluang elektabilitas partai dan tokoh itu sangat terbuka. Saya rasa itu perlu menjadi momentum penting ya bagi para ketua umum untuk melakukan konsolidasi termasuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan publik dengan baik untuk bisa meningkatkan kedua aspek tersebut. Baik, Mas Arya tadi Anda sampaikan tidak terlalu begitu menarik ya dengan hanya 2 menteri di reshuffle. Lalu adakah hal yang mungkin bisa menjadi menarik bagi publik dan itu harus dilakukan oleh pemerintah? Saya kira beberapa hal yang strategis dilakukan ke depan adalah tentu bagaimana memastikan agar program-program yang strategis yang telah dirancang di masa Presiden Jokowi ini itu dapat secara terus-menerus dievaluasi, kemudian terutama soal IKN ya, sektor bisnis, investor, kemudian juga publik menunggu bagaimana strategi pemerintah untuk memastikan bahwa IKN ini dapat berjalan dengan baik sesuai target ya. Kemudian juga ada kepastian soal pendanaan. Begitu juga hal-hal strategis lainnya, apalagi kita ke depan akan menghadapi situasi yang cukup berat ya, terutama misalnya ancaman gelombang kenaikan harga pangan, kemudian juga soal isu-isu soal deforestasi yang juga sekarang jadi isu global ya. Belum lagi isu-isu soal meningkatnya urbanisasi ya, dan kelompok usia non produktif juga ke depan akan semakin membesar. Tentu pemerintah punya tugas yang besar ya. Baik. Dan hal penting lagi saya kira yang akan menjadi strategis ke depan adalah bagaimana reformasi birokrasi dilakukan ya, dan memang job desk menteri menjadi lebih jelas ya, sehingga dari sisi manajerial dan sistem birokrasinya menjadi lebih terencana dan terukur. Iya, dengan power sharing yang udah kebagi rata kayak gini ya harusnya kerja begitu ya. Tapi pertanyaan yang sama seperti tadi yang disampaikan ke Mas Rafif, apakah peta politik akan punya warna lain dengan adanya reshuffle hari ini? Saya tidak melihat akan ada perubahan yang cukup penting, terutama dari sisi partai politik ya. Karena beberapa hal. Pertama, suara partai-partai relatif stabil dan volatilitas suaranya sudah rendah ya. Itu menunjukkan bahwa kecil sekali kemungkinan akan terjadi naik atau turunnya suara partai secara signifikan. Partai-partai yang sekarang beberapa partai menengah dan atas diprediksi masih akan mungkin suaranya akan naik 1-2%, tapi akan naik secara signifikan atau turun secara drastis, itu dugaan saya akan sulit terjadi gitu. Iya. Bagaimana dengan kita tadi ada jamuan makan siang yang nampak akrab begitu ya? Apakah ini juga akan menentukan poros atau seberapa besar ya koalisi atau pencalonan itu nanti akan muncul? Ya, Pak Jokowi tentu salah satu figur penting dalam proses kandidasi ke depan ya, selain tokoh-tokoh lainnya seperti Bu Mega, Pak Paloh ya, dan Pak SBY juga harus kita hitung dalam hal ini. Tapi saya kira proses koalisi ke depan itu kingmaker-nya menjadi lebih banyak ya. Dan dia kekuatannya juga relatif lebih terdistribusi secara merata. Kenapa begitu? Karena pilpres kita akan sangat kompetitif
dan belum ada kepastian sampai sekarang siapa yang akan punya potensi yang lebih besar peluangnya untuk menang, sehingga itu memicu para elit kita untuk menyiapkan sejumlah skenario-skenario gitu Baik. ya. Dan itu membuat akhirnya porosnya dan distribusi kingmaker-nya menjadi lebih tersebar gitu. Baik, sekalipun tadi duduk bersama begitu kan, bisa berarti 2024 ya mereka tetap akan bersaing begitu Mas Rafif ya? Ya itu tentulah, barang tentu itu. Jadi memang kemudian tergantung bagaimana sekali lagi aktor-aktor publik ini ya, ketua umum ini bisa mengkapitalisasi yang ruang-ruang yang sudah diberikan oleh Jokowi melalui reshuffle ini. Baik, ya itu yang kita harapkan dan mudah-mudahan memang tidak hanya memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan politik, tapi memang bermanfaat juga bagi masyarakat. Ya. Closing statement dari Mas Arya dengan jamuan dan reshuffle hari ini, apa yang bisa disampaikan Mas Arya? Pertama saya kira ke depan pasca 2024 ya politik kita akan lebih kompetitif ya, akan kompetitif karena gap antara satu orang terutama di 3 figur yang tinggi itu sangat ketat ya. Yang kedua akan terjadi tren perubahan di level koalisi, partai-partai terbuka untuk bertemu, terbuka untuk membangun jejaring ya. Dan yang ketiga saya kira adalah tantangan di reshuffle ini adalah tentu bagaimanapun publik melihat dan menunggu seberapa besar reshuffle ini akan berarti bagi peningkatan kinerja pemerintahan terutama di sektor ekonomi. Baik, Mas Rafif silakan. Ya, saya rasa ini menjadi satu landscape baru ya untuk publik kemudian melihat bagaimana kinerja-kinerja para menteri-menteri ini, terutama dari ketua-ketua partai, ini menjadi momen penting bagi publik untuk melihat secara mendalam ya. Kemudian memberikan penilaiannya, saya rasa penilaian ini sudah diukur oleh banyak lembaga survei ya, secara berkala, dan ini menjadi salah satu tolak ukur penting juga gitu ya. Ini menjadi pertaruhan bagi 2024, apakah misalnya suara-suara partai yang relatif berada di urutan 5 atau 6 gitu seperti P3, PAN, Nasdem itu kemudian bisa mengambil momentum ini karena partai-partai lain seperti PDIP, Gerindra relatif sudah lebih stabil, Golkar juga lebih stabil, PKB lebih stabil. Nah memang suara-suara partai ini kemudian harus saling berebut dan ini menjadi momentumnya. Ya, dan ya mudah-mudahan ya persepsi masyarakat juga atas kepuasan pemerintahan bisa menjadi salah satu yang mendorong kinerja para menteri ini karena kita tahu belakangan kan katanya turun begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Rafif sudah bergabung bersama kami. Mas Arya juga terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Raffi. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Ajatur Ratna, sampai jumpa. Terima kasih Bang.